Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian dan kolaborasi kepada masyarakat oleh mahasiswa. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan wajib di universitas termasuk Universitas Diponegoro. Pada tahun 2024, Universitas Diponegoro menerjunkan ratusan tim dalam periode 5 Januari hingga 9 Februari. Salah satu tempat yang menjadi sasaran Universitas Diponegoro adalah Desa Cabean di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Desa Cabean merupakan desa yang berada di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa Cabean memiliki 7 dusun, yaitu Dusun Cabean, Dusun Plarung, Dusun Banyuripan, Dusun Pundung Sari, Dusun Ringin Anom, Dusun Rejosari, dan Dusun Tundungan. Desa Cabean memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian yang luas, serta tanah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam. Salah satu komoditas yang dikembangkan di desa adalah padi, jagung, dan tebu. Masyarakat Desa Cabean sebagian besar bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta. Hampir sekitar 70% warganya adalah perantauan dan sisanya bekerja sebagai petani, membuka warung, dan hanya beberapa orang saja yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Desa Cabean juga memiliki beberapa organisasi kelembagaan desa, antara lain pemerintahan desa, badan perwakilan desa, gabungan kelompok tani atau Gapoktan, kelompok wanita tani atau KWT Sri Rizki, dan SHG Difabel. Dengan hadirnya potensi dan tantangan yang ada, tim kami berusaha untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan membuat buku profil desa yang dapat dimanfaatkan sebagai panduan komprehensif untuk memahami karakteristik, potensi, dan tantangan desa yang dapat digunakan oleh pemerintah, pengambil kebijakan, serta masyarakat untuk merencanakan dan mengembangkan program pembangunan yang efektif. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi alat evaluasi yang berguna untuk melacak kemajuan dan menciptakan solusi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain daripada potensi, tim kami juga menganalisis tantangan dari banyaknya program di masa lalu demi menciptakan program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tim kami melakukan pendampingan optimalisasi produksi keripik tempe yang dilakukan oleh SHG Difabel. Proses pendampingan dimulai dari melakukan observasi hambatan yang dirasakan oleh SHG Difabel. Kami melakukan pendampingan penggunaan alat produksi, pemilihan bahan baku, pembuatan kemasan produk, dan pemasaran produk. Melalui program ini, diharapkan SHG Difabel di Desa Cabean dapat secara mandiri melakukan produksi yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Karena dengan harapan dengan program ini, produksi keripik tempe ini, kami berharap rekan-rekan dari SHG Sabar Narimo itu dapat produktif sehingga bisa mengangkat kehidupan ekonomi dari anggotanya, walaupun yang ikut program ini hanya beberapa anggota karena yang juga terkendala oleh beberapa hal yang maklum biasa dari kelompok SHG ini kan berbagai difabel kumpul jadi satu, ada yang tunawicara, ada yang tunarungu dan lain sebagainya, dan kebanyakan ini adalah motorik, bahkan ada yang ganda, bahkan ada yang difabel berat. Kemudian makanya dari itu kami berusaha dengan adanya program ini mudah-mudahan ekonomi dari anggota dapat terangkat sehingga terwujud kelompok SHG ini menjadi produktif, terbentuk yaitu desa inklusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sekang. Nami kula Supinah, umur 60 tahun. Saya pendamping dari disabilitas. Untuk bantuan semua ya, dari pembuatan keripik tempe, dari semua itu saya ucapkan terima kasih, banyak membantu untuk anggota kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju, mbak-mbak KKN, mas-mas KKN juga lancar sekolahnya, sukses kedepannya. Mudah-mudahan kita juga tambah berkembang pesat sampai keluar daerah.
menawi cekap semanten, salam kangge Mbak KKN yang terdahulu juga Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan semua kebaikannya dibales sama Allah. Kita hanya mengucapkan terima kasih toh, atur nuwun toh. Dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai 2.800 jiwa, Desa Cabean memiliki cukup banyak kendala dalam mengembangkan generasi penerus yang dapat mengembangkan potensi desa di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa sekolah dasar yang hanya berjumlah 35 siswa di SDN 01 Cabean dan 76 siswa di SDN 02 Cabean. Sini ini jumlah siswanya itu hanya sedikit, dan di rumah itu kebanyakan tidak bersama orang tuanya. Jadi belajarnya anak-anak itu agak kurang perhatian. Yang jelas kurang perhatian. Maka di sekolah ini juga berusaha saya membuat program-program, ada jam tambahan untuk kelas 1, 2, 3 itu membaca. Saya tekankan untuk membaca. Untuk kelas 4 sama kelas 6 itu jam tambahan, jam pelajaran sekolah. Khusus kelas 6, khususnya kelas 6 itu karena besok yang diujikan itu materi mapel, istilahnya kembali ke kurikulum 2006 ya Mbak. Mapel bukan tema, karena yang diajarkan sekarang tema, sedangkan ujiannya mapel. Nah, besok itu untuk ini jam tambahannya memang kita fokuskan kepada, untuk kelas 6 kita fokuskan kepada mapel itu tadi. Untuk kelas 5 lanjut pada pelajaran. Untuk kelas 4 itu karena di sini AKM, ada AKM ya Mbak, itu ada asesmen. Asesmen itu kan sesuai dengan rapot pendidikan yang kita peroleh. Kebetulan rapot pendidikan di SD Cabean 1 itu kemarin di numerasinya menurun gitu. Terus untuk kelas 4 untuk saat ini pembelajarannya khusus dasar-dasar materi asesmen. Jadi untuk persiapan menginjak di kelas 5-nya. Karena untuk asesmen ini betul-betul yang menentukan itu siswa, baik buruknya SD itu yang menentukan siswa, tapi harus ada usaha dari guru untuk meningkatkan kompetensi agar siswa itu mendapatkan nilai yang baik. Seperti itu. Hal inilah yang menjadi dasar program kami selanjutnya, yaitu pengembangan siswa sekolah dasar di SD Cabean. Kami memiliki 4 program dengan target siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah program Fun English Learning sebagai upaya pengembangan SDM kompetitif untuk Desa Cabean. Program kerja ini dilaksanakan dengan menggunakan pengenalan dan pengajaran bahasa asing melalui games menarik yang melibatkan faktor visual, gerakan, dan suara sebagai pengenalan yang menyenangkan. Dilanjutkan dengan kuis sebagai bentuk pengajaran yang sedikit lebih kompleks dan menonton film pendek sebagai penutup. Yang kedua adalah program sosialisasi energi terbarukan sebagai bentuk komitmen tim kami dalam memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat desa. Program kerja ini dilaksanakan dengan melakukan pengenalan dan pengajaran energi terbarukan melalui sosialisasi dan menonton film pendek mengenai energi terbarukan yang menarik. Dilanjutkan dengan kuis di akhir acara. Yang ketiga adalah program sosialisasi menabung sejak dini untuk meningkatkan literasi keuangan generasi muda Desa Cabean. Melalui program ini, diharapkan ke depannya anak-anak muda dapat bijak dalam menggunakan uang dan penghasilannya. Program kerja ini dilaksanakan dengan memaparkan video terkait dengan materi menabung dan investasi sejak dini dari OJK, disertai games dan kuis berhadiah tabungan yang menarik bagi anak-anak. Yang keempat adalah pelatihan peningkatan kreativitas anak-anak dengan membuat origami seni melipat kertas. Program kerja ini dilaksanakan dengan mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan origami dan melakukan pendampingan. Melalui program ini, diharapkan anak-anak dapat menghabiskan waktu luang dengan kegiatan yang produktif yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak.
Masalah sumber daya manusia selanjutnya adalah migrasi signifikan pemuda desa ke kota-kota besar yang telah menciptakan kevakuman dalam potensi pertanian yang dimiliki oleh desa. Akibatnya, potensi desa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan pola pikir yang lebih maju oleh generasi penerus desa untuk menciptakan ketahanan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Dengan itu, tim kami mencoba untuk melakukan transfer knowledge dengan pemuda-pemudi desa Cabean melalui beberapa program. Pertama, sosialisasi bela negara dan peran pemuda dalam globalisasi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang relevansi kontribusi lokal dalam konteks nasional dan global kepada pemuda Karang Taruna. Kedua, sosialisasi K3 kepada pemuda Karang Taruna yang ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai keselamatan kerja yang sesuai dengan persona pemuda desa Cabean yang banyak meneruskan pekerjaan pada industri padat karya setelah bersekolah. Ketiga, sosialisasi jasa pengiriman melalui ekspedisi JNE terhadap Karang Taruna desa Cabean guna memperluas pengetahuan pemuda di bidang logistik. Masalah sumber daya manusia tentu tidak hanya berdiri sendiri, namun juga erat kaitannya dengan kualitas kesehatan yang ada di desa. Tim kami mengobservasi hal ini dengan mengikuti banyak kegiatan posyandu dan pelatihan kader kesehatan yang dilakukan di awal tahun. Setelah mengamati masalah dan situasi demografi yang ada, tim kami membuat program sosialisasi makanan sehat untuk lansia, dikarenakan populasi penduduk yang didominasi oleh kelompok yang berusia lebih dari 50 tahun. Program ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang menu makanan sehat yang mudah ditemui di sekitar desa serta kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Masyarakat sehat, potensi desa kuat. Selain daripada itu, organisasi PKK menjadi salah satu perkumpulan produktif yang membantu ketahanan keluarga di desa Cabean. Kami menyadari bahwa anggota ibu-ibu PKK menjadi kunci penting bagi keluarga dan masyarakat Cabean. Oleh karena itu, kami membuat program seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan serta skill ibu-ibu PKK. Di antaranya, program sosialisasi Bank Syariah kepada ibu-ibu PKK, dan program workshop dan demo masak mochi daifuku dengan potensi pangan Cabean, disertai dengan sharing session terkait kandungan gizi dari mochi daifuku itu sendiri. Lebih lanjut, desa Cabean memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh potensi pertanian dan perkebunan. Namun, warga desa Cabean juga memiliki potensi UMKM seperti UMKM rengginang dan tempe yang merupakan usaha mikro yang sudah berjalan hampir 25 tahun. Hadirnya UMKM rengginang dan tempe juga menginspirasi warga lain untuk turut melakukan usaha kecil seperti membuka toko kelontong, toserba, makanan, dan minuman manis yang sering dijumpai di pinggir jalan desa Cabean. Meskipun begitu, pelaku UMKM di desa Cabean masih memiliki kendala utamanya dalam digitalisasi usaha. Oleh karena itu, tim kami mencoba mengisi gap tersebut dengan sosialisasi strategi pemasaran digital melalui marketplace terhadap pelaku UMKM. Melalui program ini, kami mengharapkan manfaat keberlanjutan yang nantinya akan dirasakan pelaku UMKM bahkan setelah program KKN selesai. Ya, semoga apa yang Mbak dan Mas sampaikan menjadi baik buat kita dan Mbak Mas mendapat nilai yang bagus, apa yang kedepannya bisa tercapai. Apa ya Mbak? Ini sebelumnya mungkin mau bilang makasih, kemarin kan juga presentasi dari Mbak Mas KKN itu juga nambah ilmu buat kita. Terus semoga juga dari pertemuan kita kemarin mempermudah tugasnya jenengan semua. Terus untuk harapannya juga semoga dilancarkan segala urusan kedepannya, dan untuk Karang Taruna dan desa itu lebih solid juga, terus sama hubungan sama para sesepuh desa itu juga lebih erat lagi gitu. Oke, sekali lagi itu kepesan waktu dimanfaatkan dengan baik, baik untuk keluarga, orang lain, terutama untuk yang di atas Allah Subhanahu. Terima kasih semuanya, apa titik yang dicita-citakan bisa tercapai semua, biar menjadi pegawai negeri semuanya. Dimanapun ditempatkan harus mau. Begitu. Semangat. Udah ya. Udah. Sukses semuanya.